Turun ya, ada. Ih, masih jatuh. Hah? Siapa naik deh lo? Naik di sini. Oh, yang sini. Oh, ada belum. Siapa tuh? Teman saya yang tinggal di jalan-jalan minum mana lompat di atas ya anjing. Baru ini enggak? Dia sih. Dia sudah sekarang gigi kecil aja, ada gigi kecil apa? Andi Lau. Film jalan tipe-tipe orang saja. Thomas, Bagaimana? film jalan tipe-tipe orang saja. Masa dia mau nonton besi-besi ini mati. Mati sudah. Kalau kita di atas itu bisa di atas cakar bisa. Ke situnya dari mana? Hah? Lompat. Dari Bunuh diri tuh. Rokok tuh itu absen tabakal itu. Oke, itu boleh. Oh, dilarang itu, rokok itu. Gak ada larangan bebas pak di sini. Aduh, kamu udah berani bicara ya. Tapi ini ada AC nih. Terus boleh kena ini. Bungkus. Soalnya yang masang juga perokok semua. Soalnya yang ngerokok. Ah, itu kelas murah itu. Tulis di situ pakai tangan kanan. Ada tulisan di situ. Tulis pakai tangan kanan. Aduh, Indonesia merdeka. Pendukung Prabowo pasti ini. Oh, putar ya. Siapa Om? Ini pendukung Prabowo, makanya dia pakai tangan kiri. Dua. Iya. Tadi ini makan lagi. Anjing. Bagi-bagi sertifikat ini. Tempo, kepala. Enggak tahu. Nah, langsung ditulis di bawah muka mas saya motor. Mas dia keluar cuma sepenggalnya saja tapi alatnya sedikit ini gitu kan. Iya. Akhirnya bisa tarik. Semua otak ada di sini pak. Kalau itu nggak pakai otak. Aduh, mau dukun dah. Ini Pak. Waduh, sambil diminum pak. Aduh. Biar rokoknya makin enak pak. Saya nggak ada kopi. Motor itu. Siapa? Bapak. Udah, Aduh. ajar pak ajar. Yang tulis nama saja yang gini. Ini tentu tertulis ini. Ini seperti kan. Bitch. Tapes. Ini kamar pos bagus nih. Kamar tidur kalau malam dan. Ini duduk, ini biasa yang turun. Berapa tangga ke bawah? Kalau itu bilang apa tuh? Tahu berarti di tempat sini. Saya ini kan tabrak pengawas tanda tangan saya ini. Pengawas tanda tangan saya. Bahkan jangan jadi orang. Kapan? Tutup pintu. Nah, di sini kita ada 3 langkah untuk training. Jadi yang pertama training untuk evakuasi penyelamatan di saat orang terjebak di dalam sangkar. Itu yang paling utama untuk hari ini. Dan yang kedua untuk pengenalan barang dan cara penggunaan. Dan ketiga kita checklist. Ya. Untuk yang pertama kita training untuk evakuasi penyelamatan. 51 stay ya, 51 stay. Sorry ini agak batuk. Ya, untuk yang pertama kita evakuasi penyelamatan orang terjebak di dalam sangkar. Caranya yang pertama, jangan lupa di sini kita ada 3 interpon. Ada di dalam sangkar 1, di ruang mesin 1, dan di resepsionis 1. Kasih rekam. Nah, di resepsionis 1. Nah, langkah yang pertama otomatis resepsionis yang terlebih dahulu yang tahu di mana orang terjebak, ada orang terjebak atau tidak. Karena apa? Orang yang terjebak di dalam sangkar di situ ada emergency call. Nah, sekali pencet dia tersambung dua-duanya di ruang mesin sama di resepsionis. Nah, kenapa di resepsionis? Tidak mungkin juga ada orang di atas sangkar atau di ruang mesin sini. Ya nggak? Pasti di resepsionis yang tahu. Nah, setelah di resepsionis harus berkomunikasi dengan tim engineering atau tim security. Nah, terutama untuk bapak-bapak yang ada ikut training sekarang, itu harus dikonfirmasikan seperti apa. Nah, untuk evakuasi kita harus lebih dari 2 orang. Ya, jangan cuma 1 orang, minim 2 orang untuk evakuasi. Karena kalau cuma 1 orang itu
bahaya bagi kita sendiri gitu. Nah, langkah pertama. Nah, kita angkat telepon, kita harus konfirmasi orang yang terjebak di dalam sangkar. Bagaimanapun cara Anda berbicara seperti apa, yang penting orang yang di dalam sangkar nggak merasa takut atau panik. Itu langkah pertama kita di atas sangkar. Oke, untuk langkah kedua. Nah, di sini ada alat-alat. Ini untuk pemutaran motor. Ini untuk tuas brake. Ya, permisi ya. Nah, kita menggunakan dua alat ini. Nah, tapi langkah kedua kita matikan power yang 3 pas ini. Ini anggap aja kita posisiin di tengah-tengah ya. Nah, kita anggap aja ini posisi di antara lantai 1 dan lantai 2. Ya, posisi di tengah-tengah. Otomatis kita nggak bisa menyelamatkan orang langsung buka pintu, ya kan? Karena apa? Posisi sangkar dengan posisi lantai luar, posisi tidak level. Nah, ini sangkar, ini lantai luar, posisi seperti ini. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus menyampaikan level. Biar apa? Orang, ya kalau orang terjebak seumuran kita masih bisa meloncat, bagaimana caranya pasti masih bisa. Kalau posisi orang udah umurnya lebih, kan nggak selincah kita. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama kita matikan power yang 3 pas. Nah, supaya apa? Kita matikan power. Kita mengantisipasi kalau ada posisi power masuk, PLN tiba-tiba on, gitu. Kenapa kita harus matikan power 3 pasnya dulu? Nah, mengantisipasi kalau ada power on. Nah, otomatis yang di sini posisi mati kan. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk evakuasi penyelamatan seperti ini kita udah disuplai sama ARD atau yang biasa bapak-bapak dengar ini seperti inverter yang menyuplai sementara. Nah, dia sistemnya untuk safety, tidak untuk ya untuk mengasih power terus menerus seperti genset, tidak. Dia hanya untuk safety. Jadi safety ini digunakan di saat posisi PLN padam, genset kita rusak, baru dia posisi on bekerja gitu. Nah, tapi kita kan mengantisipasi semua itu rusak karena semua sistem barang elektronik kan, kita nggak bisa 100% percaya 100% sama itu barang. Nah, pasti ada jeda waktu rusaknya gitu. Nah, kalau dia posisi rusak, otomatis kita seperti ini. Nah, untuk langkah kedua kita matikan switch on off ini, kita posisi matikan. Untuk apa? Sama juga, tiba-tiba dia berfungsi, otomatis lift bekerja begitu. Jadi kita matikan. Dan ketiga kita matikan 3 pas sama single pas. Nah, kita matikan 3 pas sama single pasnya, sama juga untuk safety. Dan selanjutnya kita bisa pasang tuas. Cara untuk memasang tuas, nah seperti ini. Kalau kita cuma 1 orang agak sulit, gitu. Makanya kita harus minim 2 orang atau lebih. Dan ketiga, untuk setir engkolnya, engkol setirnya. Nah, di sini, ya. Di sini sistem kerjanya pembuka brake untuk membuka brake biar dia mau berjalan, tapi jangan lupa posisi ini harus standby. Kalau ini nggak ada tekanan atau nggak ada rem di sini, dia putarannya cepat. Orang yang di dalam ditahan. Nah, Jadi harus Ditahan, ini remnya dibuka. Jadi kalau ketika remnya sudah dibuka, baru itu bisa diputar, liftnya bisa berjalan secara manual untuk melevelkan dengan lantai, ya.
Gitu, coba. Oke, cara kerjanya dipraktekkan dulu mas. Ayo. Ya. Berarti ini pegang. Jadi ya itu dipegang. Itu harus tahan. benar-benar ditahan. Kalau itu tidak ditahan, ini ditekan kan remnya buka. Dia langsung turun gini pas. Jadi itu harus ditahan. Istilahnya ini remnya. Remnya ini. Dia buka ini rem. setirnya, Ya. mau naik atau turun Ya, ya. jadi ini kita gini. Gitu. Nah, ini kan sudah terbuka remnya itu baru bisa. Putar pelan-pelan. Nanti kita harus witness ini. Oh, tidak berat, no. Nah, itu kita putar sampai dia level. Kita ikutin aja, entah ini turun atau naik. Kalau dia berada di sangkar, otomatis putarannya dia turun. Jadi jangan dilawan. Bahwa kita putar ke sini berat, ya ikutin saja. Tapi sampai levelnya dari mana kita lihatnya? Nanti di sini kalau level ini ada tanda seling kita cat warna kuning. Kelihatan di sini. Jadi kalau Yang itu selevel dengan lantai. iya sebagai tandanya. Ya pas level. Perlu dicoba. Naik. Tapi nggak tahu lantai berapa. Lantai bisa dilihat dari sini toh. Oh iya. Cuma 3 Paling lantai paling mau. Mas Bukil. Wali ya. Ya, ikutin dulu. Naik dia naik. Lagi Indonesia di dalam berat. Belum ada warna kuning. Kelihatan. Terus. Gak terlalu jauh. Nah, terus. Berarti ini sambil ditekan juga. Iya, jadi kalau dilepas itu tidak bisa putar karena rem. Makanya harus 2 orang. Minim 2 orang, kalau bisa lebih. Nah, itu ada tanda Kuning sudah. naik. As tengah ya. Oh, dia lewat sini. Dia lewat mana ya? Terus. Ini dulu. Oke. Nah, Nanti dulu. kalau udah seperti ini, Baru kita lepas rem, itu udah bakalan putar. Kalau rem ini kita tekan itu udah bakalan bisa diputar. Remnya ini kita lepas dong, itu udah bakalan bisa diputar. Berarti kalau pintunya di bawah bukannya sama-sama. Nanti, nanti ada caranya. Lewat. Pakai betel. Sabar. Oke. Sampai di sini udah cukup paham? Nah, setelah ini kita praktekkan bapak-bapak ya. Setelah ini kita praktekkan satu-satu, biar tahu rasanya seperti apa gitu nantinya. Jadi, kau yang di dalam lift, kau yang terjebak katanya. Langsung ya. Nah, untuk sampai di sini kita langsung aja praktekin ya. Ya. Lepas dulu. Silakan. Dua orang. Tidak, lepas Anggapannya- dulu. Oh lepas dulu saja. Oh, iya. Biar nanti Iya, dipasang. iya. Supaya agak lama tuh. Iya. Biar dong ada Kau main kali itu. Ya, itu saja mau lepas tidak tahu. Gantung dulu biar nanti. Ada di pos, ada di pos. Security dan engineering. Security engineering. Engineering satu. Jadi pas kejadian security ini engineering Engineering di sini Security bagian putar. Oh ya. Tapi ada satu orang jalan lagi. Iya bagian telepon tuh. Harusnya terjebak dalam. Sampai di dalam. Klemen. Kita korban satu orang. Coba mulai pertama. Silakan telepon ini. Langkah yang pertama, mulai langkah pertama. Engineeringnya bertugas sebagai. Nah, itu matikan saja. Udah, mulai langkah pertama. Siapa ini? Pakai saya. Daripada nih lah. Sama langsung. Siapa yang mau duluan? Sudah Siapa yang mau engineering. coba? Engineeringnya bagian situ. Mana? Apa saya yang penting Jadi gini, siapa yang solo? Sudah saya. Ayo dengan yang solo. Oh ya. Posisi ada telepon dulu. Sudah Pak. Nah, Ya tidak apa-apa, disimulasi itu. simulasi kalau ini posisi terjebak. Halo, kok kenapa? Mati juga. Ada orang terjebak gitu. Belum Bang. Berarti ini sudah mati ya? Mati. Posisi mati. Mati dulu kan. Sebelah. Banyak kan main paham. Pindah. Pindah, mati.
satu-satu masuk ke sini, sana dulu atau sini dulu. Sama-sama body mau roda Masuk lagi, masuk lagi. Sebenarnya itu tadi. Ini roda di sini. Cuma di berapa jam? Tidak. Dua orang. Iya, 2 orang ini. Dua. Satu-satu maksudnya gantian. Maksudnya Iya. Tarik. tarik. Josephine di setir. Jadi ini jangan ditekan kalau Jangan tekan dulu. setirnya belum Iya. ditahan. Pasang setir dulu. Kemarin fitness kan tidak? Tahan dulu. Lagi. Masuk. Pasti kan Lagi. dulu. Lagi. Masuk. Ya, oke. Tahan. Sekarang posisi Tahan situ ya, situ tahan. Baru Tahan. tekan sekuat Standby. mungkin. Standby. Iya. Tahan. Nah, baru kalau sudah Putar. tekan, baru engkol. Putar. Putarannya ikutin aja. Yang berat ringan dia berat mana, di Pak? mana? Aku ikut di berat. Ikutin aja ke kiri. Kiri kayaknya. Dia berat ke sana. Yo, ikutin aja yang ringan. Yang ringan aja. Iya. Wah, itu baru Terlalu Aku cepat. cuma tahan saja. Aku cuma tahan. Tekan. Langsung power steering itu. Terus. Kiri banyak. Dia takut. Oh, ini. Dia jalan sendiri. Ini buat. Iya, aku cuma tahan Sambil saja. tahan, sambil tahan. Karena saya suruh remote dari sini. Lancarin kan? Bisa bawa trek ini. Ini udah kasih komentar gitu. Berarti mesti 3 orang, satu pakai dia tarik. Ini fungsinya lihat ini juga. Iya. Sama ininya diperhatikan. Terkadang ini kalau kita tidak memperhatikan ini bisa lepas. Alurnya ini loh ya. Kan dia mundur-mundur takutnya lepas. Iya ini direm terus dia langsung Iya, begini. Orang jantungan. Jadi antara yang buka rem sama yang engkol harus. Yang rem komunikasi. juga harus perhatikan ini. Iya, barangkali kita lepas itu langsung remnya dilepas. Jangan gigi. Kalau dia lepas, kau tahan terus bisa. Dia lepas, kau juga lepas. Terus, semangat kuning itu. Weh, dari bahan lebih keluarin kau angkat tuh. Mau rem dulu. Iya, terus. Dia bisa terus ini bareng. Oh iya, kalau begitu. Ah. Nah, begitu. Ya, tekan dulu. Sudah? Ah, Oke. Nanti kau Nah, salah satu. tekannya sekencang udah begitu. tarik Dia tidak keluar. kencang, remnya masih menggigit Iya. sedikit, itu berat. Berat. Ah, ini tidak berat karena fitness. Sudah pakai rem sudah Jangan main-main. Ya, sedikit lagi. Terus. Tetap jalan. Mata ini. Lagi, sedikit lagi. Ya, oke. Lepas. Erik yang gas. Kau lihat ini baru kau bilang dia lepas. Pria kuning Kau tuh. lihat dulu. Udah itu. Kau bilang dia lepas. Lepas. Habis bilang lepas, bilang puki. Oke. Yang lain mau mencoba? Sudah. Sudah ya. Nah, selanjutnya. Kau di setir. Gue biasa bawa mobil baru. Engineering. Di sini dulu. Lepas dulu. Engineering. Dev, lepas dulu ya, dari lepas ya. Mulai dari nol atau merasakan doang? Sudah dari nol tuh sampai nol. Ya. Gas dari bawah naik bro. Des pun hati-hati. Jangan di Jangan bukan ke sana. Kasih rasa dulu buat tarik. Wah ini kita butuhin, kok pindah? Kok terus saya ikut campur? Ya, pantir, mobil pantir. si naik ulang. Orang terima telepon sini, telepon orang di dalam. Saya sih ke satu orang di sini. Satu orang main. Soalnya kau di sini, kau yang bisa tekan. Ada juga kan? Jangan terlalu jauh boleh, Mas. Jangan terlalu jauh bolehnya supaya cepat. Oh, ya pas. Fungsinya kayak parking. Ayo Dev. Oke, siap. Ya. Oke, posisikan sudah dapat telepon itu Rebo. Tinggal, saya lepas dulu. Dapat sini dulu, mati. Angkat telepon, kalau suaranya cewek, Iya, angkat. Kalau Oke, Bapak bantu kan orang terjebak di lift. Telepon dulu. Berani anggap saja. Kasih mati itu dulu, kasih mati itu. Oh, iya. Mungkin nanti sama Bawa. satu. Ini bukan. Tunggu itu malam dulu. Dia tunggu dia mati dulu. Malam baru masuk. Awas, pilih ini tidak boleh ini. Tidak boleh diganggu. Oke, masuk. Satu-satu. Gantian. Standby. Nah, Oke, brother. Siapa dulu? oke. Itu sama engineering tidak bisa kerjasama. Kuat. Boleh? Oke. Tahan. Kau tekan. Mas Fadi. Oke, sip. Oke, standby saja. Jangan. Ya, tidak apa-apa. Lagi operasi nih. Sedikit lagi. Kau tekan. Kau tekan. Kau tarik.
Sampai naik. Jaga ini udah 10 menit saja. Oke, sedikit lagi. Oke, Bapak nih. Sip. Kalau katanya yang lah. Kalau ini buat ini kan sudah. Itu boleh cepat. Sebentar kamu kan resto ya? Iya. Tapi dapur. Itu berarti kita kasih satu untuk bapaknya bisa di print atau di fotokopi. Diperbanyak. Ya, diperbanyak, ditaruh di sini satu, barangkali ada yang lupa atau yang mau baca-baca di sini ada cara-caranya. Di sini dia pakai bahasa Indonesia, Harus sudah bisa. nggak pakai bahasa Jawa, tenang aja. Nah, Bahasa Jawa. nah prosedur penyelamatan seperti apa ada di sini semua, jadi bisa dibaca-baca untuk bapak-bapaknya. Ini untuk gambarnya, jadi minim antara lantai luar dengan lantai sangkar itu jaraknya berapa sentimeter itu ada di sini semua ya, bisa dibaca. Nah untuk selanjutnya selesai seperti ini kita kan otomatis harus turun ya. Untuk turunnya kita lanjut nanti ya. Untuk itunya lanjut nanti, mumpung kita di sini kita lanjut yang di sini belum ada ya. Oke. Biar turun dulu Mas, nanti kita naik lagi. Kalau saya sih nggak masalah. Kasihan masnya yang gendut. Mas ada satu lagi masih cuti. Masih lagi. Itu sampai atas ya, sabar dulu. Oke ya. Nah untuk selanjutnya kita pengenalan dulu ya. Ya. Di sini kita bisa mengoperasikan lift secara manual, kita menggunakan tombol-tombol yang di sini. Nah, ada tombol-tombol di situ. Aduh, jangan kasih minum tahu ini. Nanti dia bikin Nah, di sini juga ada bukunya. Di sini juga ada terjemahnya, fungsi-fungsinya seperti apa. Kita akan menggunakan panel yang ini ya. Ya. Nah, kita menggunakan panel ini. Nah, fungsinya dan cara kerjanya, tolong Mas dinyalakan dulu. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan kalau kita mau cleaning atau mau servis. Gitu. Mau cleaning atau mau servis. Kalau untuk mau servis, biasanya kita setting pintu, bersih-bersih seal, itu kita bisa gunakan yang di sini. Nah, untuk awal kita kan posisi seperti ini, posisi normal, ya, posisi normal. Kita tekan stop. Tuh. Biarkan dia normal dulu seperti aslinya. Orang lihat tangannya dia seling. Box kan bisa pro kalau doang sih. Nanti tak bakar. Nah, otomatis kita hari ini ada tugas untuk bersihin lift, ibaratkan seperti itu. Posisi sangkar kan ada di atas karena kita dari bawah pasti gunakan lift kan. Nah, caranya seperti apa? Kita mau naik di atas sangkar, caranya tekan stop. Ya, ini ada tombol stop. Nah, sama juga di sini. Di sini ada tombol stop. Kita pindah ke normal ke aero. Dari normal ke aero. Nah, kalau udah nyala merah seperti ini tombol tanda posisi sangkar level di saat posisi aero atau posisi manual.
gitu. Jadi kalau posisi normal dia mati, karena kita nggak menggunakan tombol ini, jadi kita nggak butuh indikator gitu. Nah, posisi aero ini kan posisi level. Nah, kita bisa cek posisi levelnya ada di lantai berapa. Kalau di lantai 3 otomatis kita nggak bisa naik sangkar, naik di atas sangkarnya kan. Kalau posisi di lantai 3 karena posisi paling tinggi di lantai 3. Jadi caranya seperti ini. Kita putar ke kanan, balikin stopnya, kita turunin, tekan SBPR atau common. Kita sambil tekan bareng. Nah, Tekan terus ya? tekan terus. Jadi kalau kita lepas dia berhenti. Tekan. Sampai sekiranya kita bisa naik di atas sangkar melalui lantai 3. Iya. Cukup. Nah, seperti ini. Ini udah kita biarkan seperti ini. Kita biarkan seperti ini dulu. Kita turun dulu. Kita nanti bisa gunakan lagi tombol yang di bawah seperti ini. Tombolnya sama juga sistemnya. Jadi tekan stop. Habis itu putar dari posisi Itu di atas sangkar. normal. Ya, yang di atas sangkar. Ini yang tombol di atas sangkar. Dia sistem kerjanya sama seperti ini. Cuma model panelnya yang berbeda gitu. Cara kerjanya juga sama, cara pengoperasiannya juga sama gitu. Tekan stop, dari posisi normal pindah ke aero, sama juga. Atau yang di bawah biasanya tulisan inspection bukan aero gitu, untuk yang di bawah. Jadi dari posisi normal kita pindah ke inspection, kita tarik tuas stopnya, baru kita naik turunin menggunakan common down atau up. Kita kalau mau jalan kita harus tekan ini. Mau naik atau turunnya. Ya, kalau mau naik seperti ini. Ya, kalau kita lepas tengah berhenti dia. Sama juga kalau kita tekan up otomatis berhenti juga kan. Karena ada arahnya. Oke. Nah, udah bisa menggunakan yang di atas sangkar, kita bisa bersih-bersih. Yang untuk pintu-pintunya, seal-seal pintu, kasih oli, bersih-bersih atas sangkar, kita harus posisi bersih terus. Karena apa? Sering lift macet karena posisi rel pintu itu kotor. Dia mau nutup nggak bisa nutup, mau buka nggak bisa buka. Itu karena kotor. Nah, itu yang sering trouble-nya lift. Jadi kita harus benar-benar pahami posisi seal itu bersih atau kotor gitu. Kita kadang meremehkan ya, ada debu, udahlah biarin. Kita buang nyapu-nyapu, buang ke dalam, nanti juga nggak ada orang tahu gitu. Padahal itu sangat fatal, bisa menjadi lift trouble gitu. Kita ngepel, masukin. Di situ kan di pintu ada sedikit lubang segini. Itu ada pembuangan untuk kotoran-kotoran biasa orang ngepel dimasukin situ, nggak masalah, ada lubangnya. Itu nanti nggak bakalan ada orang tahu gitu. Itu untuk biasa cleaning service, orang yang nggak tahu gitu. Nah, untuk bapak-bapak, jadi untuk membersihkan lantai kita masukkan ke dalam lift itu kesalahan fatal. Itu sangat berbahaya. Ya, untuk cleaning service tolong itu benar-benar dipahami. Ini yang itu kelihatan. Orang kalian kan sendiri. Maksudnya pembersihan untuk ini. Ya, untuk pembersihan Per minggu atau Kalau suka kotor bersih. pokoknya kotor bersih. kan? Pada intinya kan ini nggak boleh Kalau kotor. langsung kotor gue bilang, dia buat itu. Kalau waktunya bersih biar sudah tahu. Nah, kalau ada batu segini udah otomatis hari itu pun dia macet. Begitu. Makanya nggak pakai waktu. Kapanpun kalau posisi lihat barang ada kotoran di lift, tolong langsung dibersihkan. Gitu. Oke, sebelum ada lift trouble. Masa kita harus nungguin lift trouble dulu, kita telepon Surabaya kan nggak mungkin. Sebelum itu kita harus bersihkan dulu. Kesadaran masing-masing lah dari bapak-bapak semua. Oke. Untuk pengenalan, dan ini untuk sistem semua otak lift ada di PCB kecil ini. Jadi dia mau naik mau turunnya perintahnya semua ada di sini. Ya. Untuk ini kita nggak bisa terangkan, nggak mungkin juga karena banyak kan. Nah, yang penting tahu aja Inti-intinya aja. inti-intinya dan cara penggunaan ada ini.
Oke, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Yang dari atas cukup sampai di sini. Untuk yang ngerti itu Sudah mengerti semua ya? Ya. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga untuk tes commissioningnya. Untuk checklistnya ya. Kalau yang kota kecil itu nanti mas yang sana. Yang Oh ya, tenang. karena yang tradisi. Kamar training ini. Buset. Orang training di Kuala ini. Training di mana ini? Di Kuala. Ini Bapak satu Di Kuala, di Kuala. tim engineering dong. Mana? ini penting. Biasanya ini. Saya malah. Pinjam dulu ya. Ini. Nggak apa-apa. Ini cuma yang penting tahu aja. Nggak apa-apa. Pegang aja Pak. Nah di sini yang paling atas ada traction mesin. Posisi barang ada, dia berfungsi ya. Mesinnya. Jadi kalau posisi berfungsi kita coret tidak. Kan berfungsi, kenapa tidak? Ya tidak yang dicoret toh. Lanjut lagi kontrol panel. Ini tadi kontrol panelnya. Governor. Nah, governor ini dia berfungsi di saat posisi terjun bebas atau overspeed. Jatuh. Ya, posisi jatuh, seling putus dia baru berfungsi. Gitu. Jadi sistemnya sistem kerjanya untuk mengurangi kecepatan di saat jatuh bebas. Istilahnya. Nggak bisa, kalau nggak bisa. Kalau mau coba nggak apa-apa, bawa di dalam selingnya. Kayak terjun payung itu. Nah, ini safety. Kalau mobil kan airbag. Buset. Bahasanya. Kalau mobil jadi. Anda di mana lo? Hei, Benar ada ya. Oil gearbox. Kita tidak coret kenal, ya? karena kita mesinnya tidak menggunakan oil gearbox lagi. Jadi pakai gearless ya. Kita coret. Barangnya tidak ada. Lanjut interpol. Ada ya interpol. Lanjut automatic rescue device ARP kita. Ada juga ya. Ada. Oke. Lanjut kita ke bawah. SDS. Yang di atas yang ini. Ish, udah. Ngomong gak mas ya? Kalau kasih mati masih kembali seperti yang tadi kita bikin data. Karena mau evakuasi pembukaan pintu untuk keseluruhan korban. Mantap mas. Hah? Normal. Ya normal. Normal. Mentoknya pateni, kawan menten mentok. Ini bisa mengerti tidak? Erki yang mengerti. Wis, Bimbing. kontrolnya pateni. Lihat. Ya. Oh, itu di sana. Aktif. Tutup. Tutup, tutup. Tutup, tutup. Ya. Ya wes. Nah, ini kalau posisi kita baca secara manual. Ya, Harus pakai kuncinya itu ya. harus menggunakan kunci. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kan posisi hanya lampu emergency saja yang nyala. Ya. Ya, karena listrik padam semua. Ya, posisikan kita sumatikan tadi di atas semua. Seolah posisi padam. Gelap. Jadi semua
tahu udah posisi lagi seperti ini kan nggak masalah nih, hanya beberapa saja. Kadang kalau hanya beberapa saja nggak masalah. Bisa dicoba sampai sini. Mas, tolong on saya mas sampai nutup. Yoi. Kalau naik pakai tangga. Karena itu bagus gendong nih. Oke, matikan door control. Apa ini mas? Oke, coba Pak. Mas kalau buka mas ya. Pelan-pelan. Kiri ke kanan. Kiri. Kiri. Oke, kita buka. Buka. Buka sambil dibuka tangan kirinya. Tangan kanan bukain pintu. Nah, buka pintu. Nah, itu lepas. Buka. Wah. Memang. Kok dapat sayang langsung itu. Udah cukup belum perem ini mari. Dipaksa bisa. Mau coba yang lain lagi. Engineering. Dari kiri. Mas, tutup mas, tolong. Mas tutup. Tela di sini. Besok ada tela di situ loh. Tela ditaruh. Boleh evakuasi. Kuberi sana boleh. Kiri ya, kiri. Pakai tangan kiri boleh. Kiri. Harus Nanti besok tidak ada itu. Masa begitu mau? Memang memang. Langsung biasa. Itu di belakang. Itu anggap saja itu seperti perkosa. Cukup paham semua? Paham. Oke, nah ini agak memaksa sih kita bukannya. Ada lagi cara kalau kita di atas akan susah. Ribet lagi. Kita cari yang gampangnya saja. Jadi posisi kita engkol tadi ada di lantai berapa, kita tuju lagi ke lantai itu. Ibarat dari lantai 1 diangkat ke lantai 2, otomatis dia naik ke atas kan di lantai 2. Berarti kita harus turun ke lantai 2. Itu cara membukanya seperti tadi. Sudah cukup paham? Kita lanjut lagi ya. Mas Anjing bisa keluar? Yoi. Oke. Main sulap ke apa? Salah. Prak gitu. Mau dibantu ya itu. Jadi kosong. Normal Mas ya? Normal lah. Udah kunci kita pegang. Is, belum. Kenalan dulu. Asal jangan mau pulang. Habis ini tujuh payung. Ada itu. Dan salah angkat lansernya pramuka lagi. Tapi kalau Tidak bisa. Nanti kita kaji. Ini ada duanya. tapi jangan ini, jangan kasih hilang takaruan barang itu terkirim. Memang itu deh. Ya semua. Ya. Masuk. Engineering. Apa bunyi berarti keluar ya? Ada lagi mesti buat. Orang tidak bisa. Pas. Belum. Nah, mohon maaf Pak. Posisi. Dia yang mau di review. Bisa duduk nggak apa-apa Pak. Ayo lah sayang. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pengenalan lagi. Yang di dalam sangkar ini kita ada panel juga. Nah, panelnya ini dan contohnya juga ada di sini. Nah, untuk contohnya yang di sini kan ada nih tombol komut digunakan untuk apa, seperti apa, ATT seperti apa. Nah, di sini kan ada, tapi saya jelaskan lagi ya. Nah, inilah. Ini panel operation dalam sangkar, yaitu COP atau OPB. Nah, oke. Ini ada emergency call. Jadi kalau kita posisi terjebak di dalam sangkar, janganlah takut atau apa. Takut nggak ada sinyal atau komunikasi dengan orang luar. Nah, kita sekali tombol aja. Ini udah langsung terhubung dengan
yang di ruang mesin tadi sama di resepsionis. Iya. Sekali tombol langsung terhubung. Oke. Saya lanjut lagi ya. Di sini ada indikator. Di sini ada indikator ini menandakan di mana kita di lantai berapa. Iya. Posisi lantai kita. Ya terlalu banyak turun bukan Bang. Nah, di sini kan ada 4 tombol. Tangan ke sini bagaimana nih? Di sini kan ada 4 tombol. Karena kita gunakan cuma ada 3 lantai, tombol yang paling atas sendiri kita tidak gunakan. Jadi kita tidak bisa tekan. L Ya. berarti luar ya? L Lobby. Luar. sebenarnya Luar. lubang nih. Nah, kita hanya bisa menggunakan 3 tombol ini, 1 dan 2 dan 3. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi kita ke bawah. Di sini ada tombol yang sebelah kiri, ini menunjukkan kita membuka pintu. Dan ini menutup pintu. Ini tandanya seperti ini. Ada pintu di tengah dan arahnya keluar, berarti otomatis kebuka. Dan ini pintu ke dalam. Oke. Saya lanjut lagi, ini yang agak lumayan penting ya. Kalau menurut saya bapak-bapak pasti semua paham tentang yang di luar ini karena untuk umum gitu kan. Nah, untuk yang di dalam ini jarang orang tahu kecuali tim engineering yang pernah otak-atik lift gitu. Nah, di sini ada tombol inde, tombol ATT, komut, sama bypass, fan, lag, dan stop. Gitu. Saya terangkan dulu yang pertama, tombol stop. Dia bisa menyetop lift di dalam sangkar. Kita matikan lift lewat dalam sangkar, tapi tidak mati power, tidak. Kita memberhentikan lift. Jadi kalau ibarat kita mau ngerjain teman, posisi jalan kita stop. Nah, tapi saya nggak mau tanggung jawab kalau setelah itu lift trouble, gitu. Cuma kalau posisi level seperti ini, kita bisa stop. Sorry. Kita mohon maaf, bisa keluar sedikit. Agak cepet lah. Jangan ke pintu. Masuk boleh, keluar cepat. Ya. Ya, sebentar saja. Kita tekan stop. Nah, seperti ini. Kita bisa matikan, kita keluar, kita tutup. Nah, jadi lift nggak bisa difungsikan lagi. Itu. Untuk membukanya kita buka seperti biasa. Kalau bisa jangan tertutup serapat mungkin. Jadi nanti kita tinggal buka biasa. Gitu. Ini untuk mematikan lift untuk sementara biar nggak dipakai orang gitu. Oke. Lanjut. Lanjut lagi. Untuk tombol light. Light untuk lampu ya. Lo pasti tahu fan. Mohon maaf Pak ya. Nah, fan. Oh, sebelah sana. Fan terasa nggak? Iya. Nah, ini kita matikan. Mati ya. Oke. Untuk fan, light udah cukup paham, stop udah cukup paham ya. Lanjut lagi ke tombol bypass, tombol komut, ATT dan inde. Pertama, saya terangkan untuk indenya dulu ya. Nah, sistem inde ini dia berfungsi atau sistem kerjanya seperti apa? Dia untuk menggunakan lift normal tapi secara manual. Jadi kalau kita udah menggunakan tombol inde ini, indikator yang di luar itu nggak nyala, di tombol nggak berfungsi, tapi lift posisi normal. Nah, cara penggunaan kalau kita mau jalan, kita tekan tombol lantai yang ingin kita sampai, kita tekan tombol tutup pintu. Kalau kita lepas otomatis dia terbuka. Jadi ini biasa digunakan di saat ada tamu khusus. Kalau kita mau masukkan barang yang cukup lama, kita bisa gunakan si tombol ini. Jadi untuk sementara kan orang pikirannya lift mati, jadi nggak bisa digunakan. Padahal lift Lagi untuk normal muat barang. sebenarnya, gitu. Kita bisa gunakan ini. Nah, cara kerjanya kita tekan tombol tutup sampai dia jalan. Kita diam kepala terlepas. Gitu. Oke. Nah, Iya, hilang. oke. Nah, tekan tombol lantai, baru kita tutup. Tahan sampai dia jalan, baru kita lepas. Ya, seperti
Di luar tidak berfungsi, cuma dari sini. Udah nggak bisa digunakan yang di luar. Jadi posisi bisa dicek posisi indikator mati. Gitu. Halo. Oke. Saya lanjut lagi ya. Oh bisa ke sini? Ini bisa kali. Kamu dapat satu lagi, Pak. Kita ada bisnis untuk memperbesarkan. Oh. Payudara. Oh, malah Yang sudah keluar dulu. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Nah, Ini bisa kelihatan semua. jadi untuk inde ini kita lanjut. Untuk inde udah cukup paham ya, Ya. gampang kan? Untuk ATT. Nah, di sini inde sama ATT ada sedikit perbedaan, cuma sistem kerjanya hampir sama. Cara penggunaan, cara mengerjakan sama, cuma sistemnya yang berbeda. Gitu. Kalau ATT ini dia tombol luar berfungsi, Tombol dalam. indikator nyala, jadi seolah lift nggak ada apa-apa. Cuma kalau di tombol dia tetap on, tapi di sini flicker. Kalau kita tidak ingin melayani yang ada yang nombor itu, lift nggak bakalan jalan. Oh. Gitu. Jadi contohnya seperti Mas, gua tombol Mas ya. Gua tombol ya. Kau tambah Mas, kau kita hilang ini. Dulu kita hilang lagi. Mas, gua tombol ya. Tangan itu. Lagi training. Ya lagi training. Nah, di sini kan ada flicker nih. Iya. Di sini kan ada flicker. Nah, kalau kita tidak melayani, lift tetap di sini. Jadi lift posisi tetap normal, kelihatan normal, tapi tidak mau jalan karena kita menggunakan switch ATT. ini. Gitu. Jadi perbedaannya ada di situ. Lift tetap kelihatan normal sama kelihatan mati. ATT sama ID. Oke? Nah, ini kan kalau kita tekan tombol tutup otomatis dia naik ke atas. Gitu. Saya lanjut dulu. Nah, di sini ada tombol commutes. Tombol commutes ini untuk merubah arah. Nah, di sini kan dia naik nih. Otomatis kalau kita tekan tombol tutup, dia otomatis lift bakalan naik. Tapi kita tekan tombol commutes, dia merubah arah ke bawah. Kita turun dulu. Ini itu turun. Apa? Oke. Kita rubah lagi. Oh, nggak jadi ke bawah. Kita tekan tombol commutes lagi, dia naik lagi. Oke. Nah, tombol commutes ini bisa difungsikan sama bypass ini di saat posisi ATT on. Gitu. Jadi kalau posisi ATT di off, kita gunakan tombol ini, kita nggak bisa. Iya, kita nggak bisa. Oke, lanjut ya. Untuk tombol bypass. Saya permisi dulu, Kak. Bisa satu orang di luar. Mas, tolong Mas ya, di luar dulu Mas. Ntar tombol ya. Keluar. Oh, Dia bokir. sebentar Mas, saya turun dulu. Ini tadi lagi berapa nih? Ini kita di lantai 2. Tombol Mas. Nah, di sini kan di lantai 2 ternyata ada orang manggil juga. ada, iya. Tapi kita ingin cepat-cepat ke lantai 3. Langsung ke 3. Nah, kita abaikan. Ya kan? Jadi kita klik dulu, kita abaikan yang di lantai 2. Jadi dia lanjut lewat dulu. Lanjut. Oh iya. Dia kasih tinggal Robert. Nah, Habis itu berteriak. kita kasih tinggal dia. Nah, ini kan dia lewat. Nah, Robert. Ya, kita bisa gunakan tombol bypass untuk mengabaikan lantai yang terdekat. Gitu. Nah, kalau kita nggak tekan tombol itu, kita langsung turun nih. Otomatis dia berhenti yang di lantai 2. Oh iya. Karena ada yang panggil. Iyo. Tunggu, dia arahnya kemana dulu tadi? Oh, dia arahnya naik, jadi nggak bisa tetap. Dia kan tombolnya yang naik. Harus turun. Nah, ini kan arahnya naik dulu. Oh betul. Kita nggak tekan tombol itu ya. Jangan mabuk nih, ini naik turun. Mabuk semua. Nah, dia tetap Di 2 dulu. menjemput yang di lantai 2 dulu. Wah. Nah, oke, ayo Pak. Mau ikut atau tidak? Allah Pak. Bukannya belajar eskalator. Nanti kalau eskalator, kalau training cuma ini saja. Oh iya. Jago nih. Siap. Siapnya begini, siap. Ini sama saya bunuh dia. Oke. Ya. Untuk pengenalan panel yang di dalam sangkar, ada yang perlu dipertanyakan? Mungkin Bapak-bapak tentang semua ini udah cukup paham ya? Udah. Kalau emang belum paham,
merasa sekarang malu kan belum paham sendiri, bisa buka ini sama di sini ada banyak Ini juga nanti ada punya kunci dikunci. Ya, ini nanti dikunci. Jadi kita tetap kasih kuncinya. Jadi hanya tim saja yang bisa. kurang. Gitu. Hanya orang-orang dalam saja yang bisa otak-atik seperti ini. Oke, nah di sini bisa dibaca-baca lah. Jadi semua kita training ini sebenarnya di buku ini ada. Cuma kita kan nggak mungkin hanya belajar teori kan, kita praktekin sekalian gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang untuk tes commissioningnya, yang inkik untuk cek bottom, ya berfungsi ya semua. Indikator sangkar berfungsi, emergency call berfungsi, switch lampu berfungsi, switch fan berfungsi, switch stopnya berfungsi, switch ATT-nya berfungsi, inde berfungsi, switch pass yaitu bypassnya berfungsi, komutnya berfungsi, safety bar ini safety bar. Maaf, jadi kalau posisi terjepit, nah itu safety barnya, ya, yang ceklik-cekliknya sama sebelah kiri juga Safety bar. safety bar. Ini kelihatan, saya cuma gini aja. Jadi itu yang di Oke. itu masuk loh, pintu ini tuh ya sama saja. Itu yang pasang juga saya. Oh Iya. Yang bisa promote dari. Jadi kalau bapak ingin ngerjain orang Dianet, bisa pinjam kunci datang ke sana. Nah, ada suatu. Yo, kasih mati liftnya, kasih buka bisa, tapi jangan lupa nanti bawa ke penjara. Di dalam ini ada kamera kan? Nah, nanti ada kamera ya. Ini nggak ada kamera, yang di Diana yang Ada. ada. Maksudnya kalau di sini pasang. Kalau bisa dipasang nggak masalah sih, tergantung. Nah ini ada orang manggil yang di lantai 1, kurang tahu siapa ya, kita biarkan dulu. Oke, safety switch. itu ahli pas. Nah untuk safety switch yang bunyi cetik-cetiknya ini, safety switch-nya. Nah itu safety switch ada juga. Switch. Nah emergency lampunya ini kecil. Emergency lampu ada. Ada tapi fungsinya nanti kan. Nah, fungsinya bisa fungsinya mati. Nah untuk putusannya ya begitu ya. Sensor fotosel coba lagi bisa di bawah. Oke. Gong apa nih? Nah untuk gong chimnya di saat jalan pas dia mau berhenti dia bunyi ding dong. Ini untuk checklist ini kita berapa lama? Checklist ini. Nah. Ya kita selesai training yang jelaskan saya Apa itu? checklist. Es krim. Ya, maksudnya kan untuk kita nanti. Oh itu untuk bapak sendiri. Jadi sebenarnya kita anjurkan untuk kontrol servis. Oh, kontrak ya. Iya. Jadi tetap kalau mau dibantu pikir mau ikut lagi nggak? Jangan ikut aja. Pusing, pusing. Oke. Untuk lagi hole itu yang luar pak ya. Untuk tombol-tombol yang luar, indikator hole luar ya. indikator ya. Luar. Berfungsi ya ada semua kan, nyala semua. Button. Hole buttonnya berfungsi juga ya. Yang kalau ditombol dia langsung di sini. Fireman nanti di bawah. Yuk kita ke bawah ya. Ke bawah lagi. Mau turunnya tidak? Turun. Mau turun ke bawah semua. Mau turun semua. Ah, skipping itu biasa Ada yang jalan. langsung tahan di bawah. Bisa pak. Kamera biasa di situ. Untuk lanjut lagi operation yang paling bawah high speed di saat posisi normalnya dia berfungsi ya sesuai speednya ada 60 High speed, low ya speed. kalau low speednya di saat posisi Rendah. inspection pelan-pelan ya lebih lambat daripada high High speed. tinggi kan. Ya, dia lebih lambat ya. Gimana? Dia lebih lambat daripada di saat normal gitu. Iya nanti bisa di. Edge floor stop di saat mau berhenti. Dia kan jalan nih. Dia berhentinya enak nggak gitu. Yang CCTV apa merek telkom? Naik turun. Ada nggak? Enggak maksudnya udah dipasang loh. Iya ikut telkor. Iya ikut naik turun. Tergantung sih dari Iya. bapaknya sendiri. Ada yang sekarang model sekarang kan wireless. Jadi pakai sinyal.
itu bisa juga, itu lebih bagus lagi. Jadi nggak usah narik kabel ulang. Ya, ada yang pakai kabel yang seperti lama. Ya, dia pakai receiver. Yang ini cuma tahu max saja. Itu urusan Anda. Untuk kamera ini cuma yang mengerti max saja. Kau bagaimana Bang? Apa tuh terakhir? Explore stopnya bagus, yang berhentinya yang nggak ada biasa. Lanjut lagi levelingnya. Kita coba. Kalau ada 1 mili 2 mili wajar, yang penting kita nggak sampai tersandung ya. Ya kita lihat posisi ini, jangan luar. Kalau luar nanti kan ada ini, ada keramiknya. Oke, lanjut lagi yang di lantai 1. Explore leveling. Levelnya dengan lantai luar. Oke, bagus juga ya. Oke. Kita keluar, coba fireman. Fire, nah ini kita bisa fungsikan, kita bisa gunakan di saat posisi darurat. Bisa keluar loh Pak. Oh, fireman. Nah, ini kalau kita posisi kebakaran atau posisi benar-benar ada darurat apa, jadi usahakan orang yang di dalam orang turunnya tidak menggunakan lift kalau posisi kebakaran. Karena apa? Kita mengantisipasi lift kita kan rendah, jangan kabel gampang kalau kena api otomatis terbakar. Kalau posisi di dalam sana kebakaran, orang kalau udah terjebak siapa yang mau nolong? Gitu kan nggak mungkin. Jadi usahakan kalau posisi kebakaran kita harus langsung tekan tombol stop. Jadi itu tidak berfungsi langsung buka pintu. Nah, dia langsung membuka pintu, dia langsung mati. Dia udah nggak bisa digunakan. Berarti Di atas full. Berarti ini orang-orang langsung harus keluar. Orang-orang harus keluar. Jadi yang di atas harus turun keluar. Semua tidak menggunakan lift. Ini yang posisinya ada di dalam lift. Walaupun tombol di atas ini mati semua. Iya. Selain orang yang di dalam lift, biar orang tidak menggunakan lift. Begitu. Biar orang tidak. Itu mesti buka pintu kan, Mas, tapi sendiri. Dia membuka seperti ini. Kalau udah seperti ini kita lepas lari tidak masalah. Gitu. Jadi orang udah nggak ada yang Pakai lift. Pakai lift gitu. Jadi untuk Berarti ini di lantai 1 aja, Mas. dia turunnya tetap Langsung di lantai 1. cuma di lantai 1. Ya cuma Ya, maksudnya kan takutnya ada di lantai atas lagi orang pakai lagi kan. Ya. Lantai 1 aja. Supaya kalau ini dia mesti tengah-tengah kebakaran kita tekan Ini tombol kan dia sudah pintu, tapi langsung turun. orang keluar. Dia mencapai level lantai tidak membuka pintu langsung turun. Iya. Oke, jadi ini kita bisa gunakan di saat posisi benar-benar darurat atau mau bercandain teman boleh lah, nggak apa-apa. Aduh, maksud tahu lagi. Masrul. Dia nggak mau itu tuh. Jadi kalau ada temen nih meninggal, kita bisa buka, tekan, turun lagi dia. Nah, gitu. Oke. Untuk fire-nya berfungsi baik ya. Dia langsung Oke. turun ke lantai 1. Ini saya coret, itu kan belum ya, nanti Belum. saya samakan gitu aja ya. Nah, untuk lanjut ke hostway sama tinggal hostway. Jadi untuk hostway ini kita di atas sangkarnya. Sekarang training tadi ya. Iya. Kita training. Kita lanjut ke lantai 2 atau lantai 3. Ayo mari. Udah apa ya, Bang? Masih dia buka. Iya. Sebelah mangsa berapa? Ah, dia bunyi tuh. Dia robot yang turun. 3, 6, 10. baca kalau dia naik lift ini sebagai satu. Bukan maksudnya. Iya. Eskalator boleh dong, Mas. Posisinya mabuk jadi lari. Tapi di dulu kan langsung Tapi sebenarnya panas ini. gitu teh. Ayo keluar. Jadi kalau Lidiana lebih sana. 15 kilo. Ayo komen nih. Terakhir tuh lagi. Terakhir tuh lagi. Udah sangka. Kita 2 orang saja ya. Yang kurus Ini security saja yang masuk. Teknisi dong.
Iya, dengan Ada yang gas sudah. Ada yang tiga saja sudah. Ada yang gas. Tunggu, biar dinaikin dulu. Ay, nafsu. Kalau posisi mati lampu, Pak? Kita ada ARD Pak, jadi ya untuk menyuplai penyelamatan. Gimana? Dia turunnya pelan. Dia lebih pelan daripada dari posisi stick normal. Ya, jadi intinya kayak turun-turun gitu. Ya, pelan yang mencapai level dia kebuka pintunya bertahan. bersama dengan dia. Ya, otomatis bertahan dia sampai posisi ada PLN masuk atau dia masuk. Nanti aku. Dia boleh kan? Kalau ini di atas itu. Nah, gitu aja. Ini bukan turun, mulai tembul ini. Oke, cukup dah. Tinggal dulu ya. Nah, bisa dilihat dulu. Sedikit saya terangkan. Nah, di sini tadi ya. Ini ya. Untuk ya tombol yang di atas sangkar bisa dilihat di sini ada tombol stop, normal atau inspection, up, com dan down. Nah, seperti yang di atas tadi. Cara penggunaannya sama, kita tekan tombol stop dari posisi normal. Di sini kan ada tulisan normal sama inspection. Nah, kita posisi inspection, baru kita tarik. Nah, kita udah bisa gunakan panel yang di atas ini. Ya, posisi stop dulu. Ini untuk safety dari kita. Jadi posisi kita membuka pintu, kita harus tekan stop dulu. Kita rubah dulu, baru kita tarik, baru kita masuk. Oke, cara penggunaannya sama, tekan com dengan tengah, sama up atau down. Tuh. Oke, udah cukup paham ya. Nah, saya lanjut lagi untuk checklistnya. Yang di dalam paham nggak nih? Paham. Oke, mohon maaf. Oke. Kita lanjut untuk checklistnya SDS up nggak ada ya, karena kita menggunakan hanya 2 limit atas sama 2 limit bawah. Upnya kita lepas, kita coret seperti ini. SDS-nya kita coret juga karena nggak ada. Kita hanya menggunakan ULS sama FLS. Nomor 50 kan makasnya lepas. Posisi FLS ini ULS up limit switch, yang di atas final limit switch. Oke. Lanjut lagi DLS. DLS yang di bawah down limit switch. Ya. FLS final limit switch down. Sama ada dua atas bawah. Atas sama bawah, kita bisa cek yang di bawah Ini untuk perlambatan. Jadi ketika ini ditekan dia lambat. Tekan ke atas atau ke depan itu. Ya udah, boleh. Kalau dia lepas, lepas. Tapi berdasarkan ini, nah ini sudah diangkat dari baterainya. Iya. Ya udah. Jadi kalau dia umpama ada error bablas, kena ini final, kena gini dia mati. Jadi seperti set. Door switch tolong. Pas. Door switch. Nah, Mas. Enggak. Awas ya, antakan ya. Yuk. Nah, jadi di setiap pintu disediakan safety. Jadi posisi lift jalan, jangan pernah untuk membuka pintu kalau tidak posisi darurat. Gitu. Jadi kalau posisi normal, Bapak buka pintu, dia langsung mati. Berhenti. Seperti ini kan sama saja pintu tadi, nah. Nah, begini. Nah, Ya. Dia ini langsung locknya. mati. Oke. Jadi kan fungsi toh. Kita jalan, umpamanya dibuka. Untuk spring buffernya di bawah sendiri. Ya, bisa dicek dari sebelah sini. Nah, bisa dilihat sebelah sana, itu buffernya CW yang Ada hitam-hitam karetnya, pantalannya, pantalan. Yo. Ya, untuk yang Yang di bulat, bawah di tengah. sini, di tengah-tengah ini. Oke, sudah ada ya Mm-mm. sisinya. Barangnya Orang lengkap. pintu-pintunya.
Ya. Oke, untuk yang ininya udah nggak ada catatannya, kecuali yang nggak ada kita coret seperti ini. Iya. Jadi nantinya cuma saya Samakan. salin gitu, saya samakan. Tapi jangan ada tanda-tanda nanti. Ini tangan emas kan, kepala engineering. Terus mandi. Kepala ya. Apa ini? Tanpa oli kan? Coba tanya deh, punya sih kan? Dan cuma